Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iuna, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 27 sampai dengan 29. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia itu Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, di Gunung Karmel, bangsa Israel berkumpul seperti yang diperintahkan Elia. Mungkin mereka berharap agar Nabi Allah itu mau untuk segera menurunkan hujan dan mengakhiri bencana kekeringan dan kelaparan yang sudah berlangsung 3,5 tahun. Ya, memang Tuhan hendak menurunkan hujan, seperti yang telah dikatakannya kepada Elia. Namun Allah adalah Tuhan yang bijaksana, yang juga konsisten dengan firman-Nya. Masa kekeringan 3,5 tahun di Israel akan diakhiri dengan hujan sesuai dengan rencananya. Tetapi kepada para penyembah berhala, mereka harus diberi pelajaran. Saat itu orang-orang Israel telah menjadi penyembah berhala Baal, dewa berhala buatan manusia yang juga disembah oleh penguasa saat itu, yaitu Ahab dan istrinya Isabel. Barangkali bangsa Israel melakukan penyembahan itu dengan tujuan hanya untuk menyenangkan Isabel atau karena takut terhadap ancaman Ahab. Bisa jadi sebenarnya dalam hati mereka masih percaya kepada Allah, Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitulah mereka mendua hati. Di satu sisi masih percaya kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama mereka juga menyembah berhala-berhala. Hal yang demikian ini sangat dibenci oleh Allah. Tuhan adalah Allah yang pencemburu, dan secara tegas Ia berfirman di dalam Ulangan 5 ayat 7, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang terkasih, sebelum Tuhan mengakhiri murka-Nya, Tuhan mau menunjukkan siapa Allah berhala yang mereka sembah dan siapa Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya rahmat Tuhan hanya akan ditunjukkan kepada mereka yang mau menuruti firman-Nya, yaitu mereka yang menyembah Allah yang satu, Allah yang benar, Allah yang hidup, dan tidak berpaling kepada berhala-berhala buatan manusia. Bagian ini juga mengingatkan kepada engkau dan saya. Engkau dan saya adalah umat Allah. Adalah menjadi tugas kita untuk kita setia hanya kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Allah tidak ingin kita menduakan hati dengan mencondongkan diri kepada berhala-berhala yang lain, di mana di satu sisi kita percaya bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang telah menebus dan berbaik hati kepada kita. Tetapi di sisi yang lain kita kadang-kadang masih mendatangi kekuatan-kekuatan duniawi dan mengandalkan mereka sebagai berhala-berhala. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun yang mendua hati, siapapun yang menyembah berhala. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dia menuntut penyembahan yang eksklusif, yang hanya satu, yang hanya tertuju kepada Dia.
Dalam kisah ini kita melihat bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Berhala-berhala adalah mati. Mereka tidak bisa mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Para penyembah berhala memanggil Allah mereka dengan berteriak-teriak, bahkan juga dengan cara melukai diri dengan pedang dan tombak. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita renungkan. Allah mana yang suka dengan cara seperti ini? Penyembahan dengan teriak-teriak, penyembahan dengan menyiksa diri, melukai diri. Bahkan kemudian kita bisa melihat tanda-tanda kesesatan mereka berikutnya, yaitu ketika mereka mulai kerasukan dan kejang-kejang. Saudara dan saudariku yang kekasih, Tuhan Allah kita tidaklah demikian. Ia maha mendengar sehingga kita tidak perlu berbicara dengan Dia dengan suara yang keras, dengan berteriak-teriak. Kita cukup menggunakan hati kita, yaitu hati yang percaya, hati yang mengandalkan Dia, hati yang berserah, dan hati yang suka memuji Tuhan. Tuhan Allah kita adalah juga Tuhan yang penuh belas kasih. Ia tidak suka kita menderita. Ia tidak menginginkan kita menyiksa diri kita, sehingga kita juga tidak akan pernah memohon belas kasih-Nya dengan kita melukai diri, dengan kita menyiksa tubuh kita, sehingga kita mungkin menderita kelaparan, kehausan, sakit, dan tubuh kita menjadi rusak. Bahkan mungkin orang-orang menyangka penderitaan-penderitaan yang mereka buat ini dapat menyukakan hati Allah, sehingga bahkan mereka menjalaninya sampai hampir mati. Tetapi kita memiliki Allah yang penuh belas kasih. Kita cukup menyatakan kemenurutan kita cukup mengandalkan Dia dengan kurban-kurban kita. Dengan cara demikian Allah akan melihat kita dan akan menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Tuhan adalah juga Allah yang menjaga kita, yang merawat kita. Ia tidak akan menyiksa kita. Ia juga tidak membiarkan roh jahat memasuki kita sehingga kita kerasukan, sehingga kita kejang-kejang. Tidak. Saat kita memuji-muji Dia, Dia juga tidak akan datang dengan cara-cara yang demikian. Ia datang dengan kasih, dengan rahmat, dengan kebaikan. Saudara dan saudari yang kekasih, baiklah kita mencontoh bagaimana Elia berdoa. Doa yang tulus, doa yang disertai dengan keyakinan kepercayaan, doa yang disertai dengan kurban yang kudus, itulah yang didengar Tuhan. Kita lebih jauh akan mempelajari doa-doa Elia dan apa yang ia perbuat berikutnya pada edisi yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.